Presiden kan dalam setiap pidato selalu menyatakan ada keberhasilan yang selalu ditunjukkan, dan beliau dengan keberhasilan itu kelihatannya tidak akan mau membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Nah, ini menterinya baru aja 10 bulan sudah membuat kegaduhan. Itu yang jelas membuat Pak Prabowo ini kayak mukanya dicoret-coret gitu. Saya diceritakan oleh salah satu menteri, saya nggak nyebutkan periodenya, dia bercerita, saya ini mengabdi 35 tahun, berjuang dari timur Irian sampai di dalam. Baru mendapat tanda jasa dari Presiden itu setelah 35 tahun mengabdi. Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng aku Friska Clarissa dan wartawan senior Istana Mas Suhartono. Hai Mas Har. Halo Mbak Friska. Ada banyak yang seru, tapi banyak juga berita yang nggak oke banget buat masyarakat. Karena salah satu wakil menteri yang sekarang udah jadi ex wakil menteri ya, ada OTT, operasi tangkap tangan KPK terhadap ex wakil menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ini tentu jadi pukulan telak karena pertama kali jajaran kabinet Presiden Prabowo terjaring kasus korupsi. Nah, soal ini berarti kan ada peluang reshuffle juga ya, Mas Har ya. Nggak cuma itu, tapi nanti juga kita akan bicarain soal anugerah tanda kehormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Kita bahas dulu yang tadi ya, soal OTT ex Wamenaker, Noel. Iya. Pak Presiden bilang bahwa akan ada gantinya segera. Tunggu aja katanya. Tunggu aja. Ini tapi kan bukan hanya penggantinya aja Mas Har, tapi mencoreng kabinet merah putih. Belum juga 1 tahun. Iya, ya baru 10 bulan malah. 200 berapa gitu ya berjalannya pemerintah kalau dibandingkan dengan dulu zamannya Pak Jokowi, Pak Edi Prabowo. Itu terjadi OTT dia November 2020. Artinya 1 tahun lebih setelah pelantikan Presiden Jokowi yang periode kedua itu ya. Nah, ini memang cepat banget gitu ya. Orang lagi merasakan sukacita kemerdekaan, hari merdeka, baru 3 hari, aduh udah kena kasus itu lagi. Dan buat pemerintahan Prabowo ini jelas kan sangat menyesakkan mereka gitu loh, sehingga memang berpengaruh gitu ya, sehingga Presiden harus lebih keras lagi untuk mengawasi itu. Apalagi kan sejak awal pemerintahan Pak Presiden sudah bilang bahwa nggak ada toleransi ya buat para koruptor, termasuk juga menterinya. Apalagi Bang Noel ini kan sempat bilang bahwa bahkan siap hukum mati begitu kalau untuk koruptor. Lah, ketangkep juga. Ya, kadangkala memang begitu mudah begitu ya kelihatannya ya sebagai menteri itu ya kan. Kalau kita melihat penampilan beliau sehari-hari kan dengan menggunakan pakaian adat, pakaian seragam di Kemenaker yang menunjukkan ketegasan gitu ya kan, sampai tangannya kan juga begini-begini tuh kita waduh ini hebat nih, bagus lah, semoga gitu ya. Tapi kadang orang suka lupa diri, itu yang membuat pemerintahan Prabowo memang jadi tercoreng gitu loh Mbak. Jadi ya boleh jadi kalau Presiden keras. Jadi beberapa hari setelah ada penetapan tersangka, Pak Menseknek bilang sudah diberhentikan. Nah, kalau sudah diberhentikan kan tentu orang nunggu lagi ya. Ini apa akan ada reshuffle khusus terhadap beliau, Pak Ebenezer, atau diperluas gitu ya. Nah, belakangan ini saya sempat mendapat informasi bahwa karena memang terlalu gemuk ya kabinet itu, jadi ketika ada kasusnya Pak Noel itu, sempat ada yang menyebutkan ke saya, ya udah dibiarin aja.
nggak usah diisi lagi. Atau udah ada menterinya juga kan? Sudah ada menterinya gitu loh. Jadi secara alami dikurangi gitu. Nah, tapi tadi sore kan Presiden menyatakan justru sudah disiapkan, tunggu saja. Nanti dikabarkan. Bisa jadi ini segera bertepatan juga momentumnya meskipun tidak terkait dengan ada Kementerian Haji misalnya. Nah, betul. Nah, dengan adanya Kementerian Haji yang sudah ditetapkan undang-undangnya tadi di DPR, mau nggak mau kan nantinya akan ada kementerian, ada Menteri Haji yang khusus menangani. Dan Wakil Menteri haji juga kemungkinan kan? Berikutnya juga Wakil Menteri, bahkan sebelumnya ada penambahan 2 badan ya. Ya, betul. Betul. Itu juga nggak tahu nih, Presiden memang membutuhkan sekali untuk lebih efektivitas jalannya pemerintahan atau malah justru makin memperlambat ya. Tapi setahu saya juga kita belum tahu nih apakah sudah ada undang-undang Kementerian Haji akan diikuti dengan posisi menteri. Masalahnya juga ada undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden. Sampai sekarang pun meskipun sudah ada undang-undang tidak diisi orang-orangnya. Meskipun sudah ada penasihat presiden ada 2 atau 3 orang, tapi Dewan Pertimbangan Presiden masih belum ditetapkan. Nah, padahal di salah satu pasalnya itu 6 bulan setelah undang-undang ditetapkan, undang-undang itu sudah bisa berlaku. Artinya sudah harus diisi dengan presiden berapa penasihat presiden yang akan ditaruh di situ. Nah, jadi kita masih belum tahu nih apakah betul akan ada reshuffle terkait momentum ada Kementerian Haji dan pencopotan Pak Wamenakar atau justru masih menunggu. Meskipun kemarin sempat ada pemanggilan kan, bulan Mei itu ada pemanggilan 8, 7 menteri, 1 wamen. Nah, itu kan mereka dipanggil, diingatkan saja supaya menjaga komunikasi kinerja. Nah, kalau mereka dianggap tidak apply dengan apa yang disampaikan, mereka tuh mau diputar-putar saja. Jadi dipindah. Dirotasi begitu ya? Jadi tidak dicopot, tapi ini mungkin lebih cocok ke sini. Tapi gitu. Mas, ini kan momentumnya begini. Kalau oke lah nanti kita tunggu siapa yang mengisi jabatannya ya. Mau reshuffle-nya ada atau tidaknya Wakil Menteri Tenaga Kerja, atau ada tidaknya nanti Kementerian Haji dalam waktu dekat begitu ya. Akankah ada Menteri dan Wakil Menteri yang ditunjuk? Tapi kan momentumnya tertangkapnya Noel ini seperti yang tadi kita bahas, jadi pukulan untuk kabinetnya Pak Prabowo. Apakah ini jadi pembuktian seberapa tegas pemerintahan Presiden Prabowo jika anggota kabinetnya tersangkut kasus korupsi? Ya berarti beliau harus jauh lebih tegas lagi. Nah, soalnya gitu gini, terakhir tuh Bang Noel kan bilang waktu keluar dari KPK bahwa saya menunggu amnesti dari Pak Prabowo. Nah, dikasih apa enggak? Katanya kemarin hukuman mati. Tapi pas sudah tertangkap pengennya amnesti. Ya, menurut saya kasusnya berbeda ya dengan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap Sekjen PDIP Hasto maupun terhadap Tom Lembong. Karena itu punya sisi politik tersendiri itu. Siapa di balik Tom Lembong, siapa di balik Hasto. Apalagi momentum 17 Agustus, momentum kebersamaan, persatuan. Mereka kan semua pernah menjadi lawan-lawannya Prabowo ketika pemilu 2024. Nah, kalau kasusnya Noel, menurut saya berbeda jauh gitu ya. Justru buat presiden mungkin ini aib gitu loh. Jadi tidak akan dipenuhi. Apalagi relawan Prabowo mania terakhir, sebelumnya relawan Jokowi mania. Betul Mbak. Jadi saya kira kalau presiden memberikan amnesti, yang mungkin yang dimaksud oleh Noel itu bukan amnesti, abolisi. Penghapusan hukuman dari prosesnya, dan itu juga tidak menguntungkan. Atau mungkin apapun hukum. Namanya, yang penting bebas deh gitu ya. Iya, sekarang dengan beliau di OTT aja kan dia udah bikin gaduh. Betul. Presiden Prabowo itu selama ini merasa kepemimpinannya cukup baik.
dengan capaian-capaian pertumbuhan ekonomi, lalu program-program yang berjalan meskipun katanya ada ekses-ekses begitu ya, meskipun anggarannya seret gitu, tapi Presiden kan dalam setiap pidato selalu menyatakan ada keberhasilan yang selalu ditunjukkan, dan beliau dengan keberhasilan itu beliau kelihatannya tidak akan mau membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Nah ini menterinya baru aja 10 bulan sudah membuat kegaduhan. Itu yang jelas membuat Pak Prabowo ini kayak taruh mukanya dicoret-coret gitu di depan publik. Pejabat mana yang harus dipercaya kalau kondisinya kayak gini kan, Mas Har? Sementara sekarang itu kan para pejabat lagi coba lagi memulihkan kepercayaan di tengah kondisi seperti ini yang dibilang kasusnya. Iya banyak kasus, belum lagi in this economy kalau kata netizen kan. Jadi sebenarnya dalam kasus Noel ini apa ya yang jadi persoalan? Apakah pengawasannya karena merasa circle dekatnya di relawannya Pak Prabowo jadi kayaknya nggak akan tersangkut, nggak akan ketangkep deh. Ya mungkin dipikir KPK tidur kali, padahal KPK tetap bekerja ya. Kan kalau melihat apa yang dilakukan oleh Pak Wamen, ex-Wamen ya, ex-Wamen, itu kan baru Desember katanya. Itu. Beliau itu kan masuk diminta oleh Pak Menakernya untuk membantu sertifikasi K3 di perusahaan-perusahaan yang tujuannya adalah supaya kesehatan, keamanan, keselamatan pekerja itu benar-benar terjaga gitu ya. Nah, tapi kan kenyataannya tidak. Secara ekonomi saya kira menteri-menteri sekarang yang ditunjuk tidak ekonominya rendah. Mereka pasti punya status ekonomi sosial yang cukup baik. Nah, jadi apa penyebabnya itu? Kan apakah itu korupsi ataupun pemerasan terjadi karena sistemnya itu lemah. Sistemnya lemah sehingga tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Nah yang kedua juga karena ada peluang, ada kesempatan seseorang, ada nih. Misalkan ketika dia dilaporkan tentang K3, kan harusnya sebagai menteri, jangan, hentikan. Nah, kok beliau malah Oke, gitu. Mari gitu. Meskipun baru 3 miliar tapi kan sudah lemah gitu loh. Nah, kelemahannya itu apakah karena ya yang ketiga adalah karena suka uang gitu loh, rakus. Serakah kan? Greedy. Serakahisme kalau kata Presiden Prabowo itu. Nah, itu yang harus dilawan. Ya, mau ada kesempatan mau enggak, sebenarnya kalau misalnya dari dalam dirinya nggak serakah sih nggak akan tuh ambil kesempatan. Kalau sistemnya lemah malah diperbaiki, bukannya ambil kesempatan dalam kesempitan. Harusnya begitu. Ya kan bikin masyarakat makin geram lah ya Mas Har. Dilihat, belum juga setahun udah begini, udah ada kasus. Tapi di sisi lain juga kita lihat di istana ada pemberian penghargaan, bintang kehormatan untuk sejumlah tokoh. Ini bisakah jadi oase? Jadi harapan bahwa ada tokoh-tokoh yang dapat kehormatan, tanda kehormatan dari Presiden? Ya, itu kan menunjukkan bahwa masih ada tokoh-tokoh yang dianggap oleh pemerintah, oleh Presiden kita, dia berjasa luar biasa. Selain berjasa luar biasa, dia juga memberikan manfaat. Pengabdiannya, pengorbanannya untuk bangsa dan negara oke. Lalu juga dia punya dedikasi yang baik. Nah, itu jadi Presiden sebagai kepala negara dia punya hak juga berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan kehormatan. Itu memang Presiden berwenang memberikan tanda jasa, tanda kehormatan atas hasil karya mereka, pengabdian mereka. Nah, cukup bagus. Jadi hanya memang momentumnya biasanya di tahun-tahun yang lalu, periode-periode sebelumnya, pemberian tanda kehormatan itu diberikan sebelum 17 Agustus.
Jadi puncaknya adalah 17 Agustus itu. Semua sudah dilaksanakan agenda-agenda, tapi ini kan terpisah. Setelah ya. Nah, yang menariknya juga, saya sempat mendapat informasi bahwa sebetulnya pemberian tanda kehormatan itu diberikan pada hari Jumat lalu. Oh. Jumat lalu itu jam 9 pagi di Istana Negara. Dan jumlahnya itu hanya 80 orang. Oh. Jadi saya diceritain 80 orang, tapi kemudian diundur. Karena hari Sabtu itu adalah satu hari sebelum sebelum 17 Agustus. Oh, iya. Nah, jadi dimundurkan hari Senin. Senin kemarin kan. Iya, iya. Nah, hari Senin itu juga saya dapat informasi ada update terbaru dari 80 orang jumlahnya jadi 141. Nah, tambahan-tambahan itu tertutup gitu loh. Tapi memang itu hak dari presiden begitu. Betul. Jadi tapi sebetulnya itu sesuai undang-undang itu ada namanya Dewan Gelar Tanda Kehormatan dan Jasa. Dia menentukan. Apa kriteria-kriterianya biasanya, Mas? Nah, kriterianya itu kan sejauh ini ada 3 ya. Kalau dari undang-undang gelar tanda jasa dan kehormatan. Berjasa luar biasa buat negara karena memberikan manfaat kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran. Lalu kedua kriterianya adalah memberikan pengabdian, pengorbanan. Nah, yang ketiga adalah dedikasi yang terus-menerus dilakukan dan memberikan kebaikan bagi lingkungan itu. Tiga kriteria itu saya coba menelusuri, Mbak, di istana. Dan kabarnya itu tambahan-tambahan itu tidak melalui Dewan Gelar, Mbak. Oh, okay. Jadi kelihatannya itu diputuskan oleh Presiden sendiri gitu ya. Karena kan dari 141 kan cukup beragam ya itu ya. Dan kalau melihat acaranya sendiri sampai tumben kan, Mbak, kita sering lihat ya menghadiri itu acara-acara Wapres, semua sebagian menteri itu duduk. Ya, kenapa? Karena makin lama semakin banyak panjang. Dan juga itu kan dibarengi dengan acara lainnya. Ada pelantikan 2 badan baru, lalu juga ada pelantikan dubes. Ya. Jadi itu rangkaiannya panjang sekali dan butuh waktu. Satu orang diselempangkan tanda jasanya aja ada cukup waktu. Misalkan Presiden harus memberi penghormatan kepada adiknya Ibu Tin, harus jongkok, lalu juga harus jongkok juga untuk tokoh Aceh yang pernah menyumbangkan untuk pemberian pesawat Seolawah itu ya. Jadi itu butuh waktu gitu loh. Nah, jadi begitu panjang gitu loh. Nah, itu dari sisi jumlah. Terus latar belakangnya. Kan ada juga menteri, ada juga yang sedang menjabat, ada juga yang sudah menjabat, sudah almarhum banyak juga. Lalu ada tokoh-tokoh seniman, tokoh musik, tokoh media massa juga ada gitu ya. Meskipun juga ada tokoh-tokoh muda gitu, Mbak, yang mungkin publik akan bertanya apa jasanya, luar biasa apa, dedikasi apa gitu loh. Saya diceritakan oleh salah satu menteri, saya nggak nyebutkan periodenya, dia bercerita, saya ini mengabdi 35 tahun. Berjuang dari timur Irian sampai di dalam. Baru mendapat tanda jasa dari Presiden itu setelah 35 tahun mengabdi. Tapi ada orang yang masih muda sudah mendapat tanda jasa gitu. Bagaimana memaknai ini, Mas Har? Ya oke, mungkin dianggap oleh Presiden berjasa besar sehingga dia pantas gitu loh. Nah, tapi sebetulnya kan orang yang berjasa itu dia harus melakukan introspeksi diri juga ya. Apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan gitu loh. Nah, dari sejumlah nama Pak Wiranto dapat, lalu Pak Agung dapat, Pak Luhut nggak dapat tuh.
Padahal apa mungkin udah pernah? Udah pernah waktu pas Mungkin Pak sudah, Jokowi ya. kan? Semua kan istri presiden aja, mulai dari istri Pak Harto, Butin. Iya. Lalu Pak Topik Kemas suaminya. Lalu istrinya Pak Jokowi, Ibu Iriana. Istrinya Pak SBY, almarhum Ibu Ani. Itu sudah dapat semua. Nah kemarin, wah untung nggak ada bekas istrinya presiden kita ya dulu ya, Ibu Titi ya. Ya, dan juga putranya juga nggak diberikan penghargaan atau tanda jasa. Artinya ini masih objektif gitu ya. Kalau ada kan tentu kritik juga akan muncul. Apalagi pemberian tanda jasa itu di tengah demo yang sedang marak kan kemarin itu, hari Senin itu, sampai DPR boleh dibilang dikelilingi itu oleh aksi massa. Bagaimana pemerintah harus menjelaskan bahwa ya mereka yang dapat ini ya momentumnya bukan berarti bertolak belakang dengan demonstrasi yang ada di DPR, tapi memang ini bagian dari pemberian bintang kehormatan. Bagaimana narasi yang bisa dibangun oleh istana ya, Mas? Menurut saya bahwa mereka presiden harus memastikan pemberian tanda kehormatan itu layak dan pasti. Dan juga presiden punya harapan ada orang-orang yang memang mau menunjukkan kinerjanya, pengorbanannya, dedikasinya, karya mereka yang luar biasa buat negara ini. Jadi saya kira presiden harus kalau mungkin tidak menyampaikan, ya barangkali Pak Menteri bisa menegaskan lagi bahwa termasuk untuk orang-orang di sekitar presiden yang mendapatkan bintang kehormatan. Kan tadi seperti Mas Har bilang, siapapun bisa dapat dan selama memang ada jasanya begitu ya, dengan orang-orang sekitar di istana. Lalu juga ada pengusaha yang dikenal juga, ada Haji Isyam salah satunya. Itu bagaimana menjelaskan ketokohan itu? Iya, tadi ada informasi, Mas Har, ada Haji Isyam juga dapat loh. Saya bilang, di mana namanya? Saya bilang, nggak ada kok nama Haji Isyam. Ternyata diinformasikan namanya ini Andi Syafruddin, terus Arsyad. Oh ini toh, oh ya. Ya mungkin dibuat presiden berjasa, karena yang saya dengar Pak Haji Isyam itu kan membantu pemerintah untuk mensukseskan food estate di Papua. Beliau mengirim sampai 1000 forklift yang digunakan sekarang di Papua untuk mewujudkan food estate yang sedang dibangun. Food estate itu kan tujuannya untuk supaya ketahanan pangan kita kuat. Ya barangkali itu jasanya. Nah sekarang tinggal bagaimana mereka yang sudah mendapat anugerah dari negara dan diakui oleh negara, mereka memiliki bintang itu kan juga ada kelas-kelasnya kan. Mulai dari bintang Republik Indonesia nomor 1 yang diterima oleh beberapa tokoh gitu ya, lalu sampai dengan yang terakhir itu kelas 10 ya, kalau saya hitung-hitung ada bintang sakti itu. Bintang sakti saya cek di terakhir itu Bung Karno pernah memberikan bintang sakti itu. Jadi sekarang muncul lagi. Padahal kalau melihat dari presiden Pak SBY, Pak Jokowi, mulai dari namanya bintang Mahaputra, bintang Republik Indonesia sampai bintang Naraya, Adipurna, Adipradana. Karena memang beda-beda juga namanya ya Mas ya, dari presiden ke presiden juga ya. Iya, betul itu. Bung Karno menarik juga itu pada waktu periodenya tahun 66 karena menganggap DNA dianggap berjasa buat Indonesia, diberikan tanda kehormatan loh oleh Bung Karno itu. Begitu itu di istana kita bisa lihat foto-fotonya. Tapi setelah peristiwa G30S, bintang kehormatan itu dicabut kan. Dan DNA kan harus menjalani eksekusi ya di Solo waktu itu setelah peristiwa tersebut. Nah, kemudian Pak Harto pun pernah juga memberikan
Cuma memang kalau sekarang ada bintang Mahaputra Utama, bintang Mahaputra Adi Pradana, kalau dulu belum, karena undang-undang dasar undang-undang kita waktu itu masih yang dipakai adalah undang-undang darurat, yang kemudian direvisi oleh Pak Harto. Sedangkan kemudian di era reformasi yang dipakai kan undang-undang nomor 20. Di Pak Harto juga, Pak Harto menyerahkan tanda kehormatan kepada Butin. Langsung Pak Harto sendiri yang menyerahkan itu. Nah, Gus Dur juga kepada tokoh-tokoh agama. Pak Habibie juga menyerahkan tanda kehormatan untuk tokoh-tokoh ilmu pengetahuan teknologi. Bu Mega juga. Nah, yang unik kan di eranya Pak SBY ya. SBY itu saya ingat jumlahnya banyak sekali. Sampai 40-an itu, tapi itu diberikan pada periode menjelang berakhir. Termasuk ke Ibu Ani Yudhoyono itu mendapat bintang tanda kehormatan dari negara. Yang menyematkan adalah langsung presiden. Nah, kemudian di eranya Pak Jokowi juga. Betul, kita ingat ya waktu itu. Yang terakhir itu 64 orang menerima tanda kehormatan dan bintang jasa itu. Antara lain kan Ibu Iriana juga ya. Betul. Jadi memang turun-temurun tuh itu yang diberikan oleh para presiden. Nah, para presidennya juga sendiri sebetulnya bisa mendapat bintang itu ya, tanda jasa itu. Tapi sejauh ini belum ada yang melakukan. Karena yang memberikannya ya harus presiden kan ya. Presiden, iya. Jadi yang bisa memberikan ya presiden sebelumnya atau presiden setelahnya gitu, kalaupun presiden memberikan ya. Tapi Mas, sebenarnya bagaimana menjelaskan ke publik bintang kehormatan ini betul-betul diberikan untuk mereka yang berjasa, dan mereka yang mendapatkan bintang kehormatan, tanda kehormatan itu betul-betul bisa jadi panutan publik. Nah, itu bagaimana menjelaskan ke masyarakat? Karena kan banyak juga yang tidak mengerti ya. Oh, banyak sekali anugerah tanda kehormatan. Artinya apa? Manfaatnya apa? Iya. Jadi memang barangkali perlu diluruskan kembali itu dari 141 itu mana yang betul-betul memberikan jasa luar biasa. Kan kalau kita ingat kan ada misalkan Pak Hugeng ya. Pak Hugeng mungkin harus dikedepankan pemberian bintang dari pemerintah itu ke Pak Hugeng. Pak Hugeng tahun lalu sempat didorong-dorong untuk menjadi pahlawan dari Jawa Tengah, tapi kemudian tidak tembus. Nah, sekarang baru saatnya Pak Hugeng diakui sebagai polisi yang benar-benar sederhana, teladan. Itu memberikan jasa yang luar biasa. Melegenda buat kita yang tidak akan protes kita kalau beliau itu. Lalu ada tokoh Aceh yang menyumbang uang perhiasannya kepada pemerintah RI, dan oleh Bung Karno dibelikan pesawat pertama Garuda. Itu kita sangat sangat berjasa ya. Dan beberapa tokoh lain juga, Mbak. Jadi menurut saya sih harus dijelaskan. Mungkin nggak perlu detail gitu ya, karena kalau detail nanti malah loh ini apa. Tapi lebih kepada maknanya apa dan manfaatnya untuk masyarakat apa. Nah, di satu sisi ada bintang kehormatan, tapi di sisi lain juga banyak PR untuk integritas dari kabinet Presiden Prabowo Subianto. Apa yang bisa kita ambil dan apa yang harus pemerintah lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang kita bisa petik adalah dengan pemberian ini dikaitkan dengan kasus yang belakangan terjadi, ada semacam introspeksi. Jangan lantas berpuas diri, merasa bangga, akhirnya lupa bahwa dia adalah pejabat publik, gitu, yang perilakunya itu betul-betul harus menjadi panutan, bahkan menjadi garda depan harusnya menteri-menteri itu. Jangan sampai justru nanti yang saya khawatirkan mereka yang baru saja mendapat bintang malah terperosok lagi, Mbak, terkena kasus itu. Kemarin aja juga sempat juga ada spekulasi kan, akhirnya jangan-jangan dimundurin ini karena
mungkin untuk seseorang, tapi ternyata seseorangnya terkena kasus. Jadi itu yang menimbulkan sekarang adalah jangan sampai nungguin kayak kasus kemarin Noel, jangan jadi dapat bintang kehormatan juga kalau nggak kena kasus. Gitu jangan-jangan begitu, sehingga acaranya dimundurkan gitu ya. Jadi jangan berpuas diri dan jangan membusungkan dada ya. Sudah mendapat penghormatan dari negara, tapi penghormatan itu kan tunjukkan mulai dari lingkungan keluarga, gitu ya, baru lingkungan kerja dan juga pada lingkungan masyarakat, sehingga bintang penghargaan anugerah yang diberikan oleh negara itu tidak mubazir. Gitu. Saya khawatir sejumlah orang yang masih euforia dengan bintang penghargaan itu lupa gitu loh. Bahwa sudah aman, sudah dapat bintang jasa, sudah. Padahal harusnya ini jadi pemacu. Oke, punya tanda kehormatan berarti harus lebih banyak lagi berkontribusi buat bangsa dan negara. Harus menunjukkan jasanya begitu ya. Kontribusi kinerja yang luar biasa harusnya. Betul kan, ada yang juga menyampaikan kan kalau orang-orang di istana kan memang bekerja seperti itu kan, memang yang harus dilakukan melayani siapapun presiden, nggak harus dia harus mendapatkan bintang gitu ya. Ya, tapi presiden punya pertimbangan tertentu yang kita juga harus hormati. Ya, dan itu tadi yang penting adalah integritas. Itu jadi nomor satu semestinya harus dijaga karena berat sekali memikul itu dan jangan sampai terjadi lagi terulang kali. Semoga kasus kemarin ex-Wamenaker pertama dan terakhir deh ya. Betul, harus yang terakhir. Lebih senang kita lihat berita dapat bintang kehormatan daripada ada kasus OTT berikutnya. Jangan sampai ya. OTT terus gitu. Jadi ya, semoga lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi bagi masyarakat. Itu lebih kita tunggu. Yang terjerat kasus, udahlah jangan. Semakin mirislah rakyat dalam kondisi yang sulit. Terima kasih banyak Mas Har atas bincang-bincang di Istana dan Presiden. Dan hey sahabat Kompas TV, makasih banyak ya sudah ikutan dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema-tema seru lainnya. Banyak like, comment, share, subscribe biar lebih banyak lagi episode dan kita ketemu terus tiap minggu. Dadah, see you.